Restore paket tracer yang kedua. Pertama buka paket tracernya. Kalau sudah dibuka, klik file, open, buka file yang dikirim Bapak itu yang ekstensinya .pka. Ini yang local and remote yang kedua. Kalau ada prom kayak ini biar silang biar tidak penting. Nah, pertama di PDF itu disuruh buka 172.16.31.5. Kita buka, klik sekali buka desktop, pilih command prompt ini, klik sekali. Terus ketik ping 172.16.31.2. Kita tunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai, ubah ke simulation mode. Nih, kita lebari biar enak dilihat. Terus ulang lagi yang ping tadi. Ping 172.16.31.2. Nanti bakalan muncul di simulation panel ini, bakalan muncul ini event pertama. Nah, kita buka event pertama ini, klik sekali. Terus kita lihat informasi ini sama ada informasi yang ada di kolom ini di PDF tadi. Add device, ini kalian lihat add device ini maksudnya ini event ini terjadi di device yang mana. Kalau di sini tadi add device-nya itu di 172.16.31.5. Nah, lihat destination MAC address-nya, source MAC address-nya, source IP, destination IP. Kalau yang belum tahu, destination MAC itu alamat fisik yang dituju. Kalau source MAC address itu alamat fisik pengirim. Pengirimnya siapa sih? 172.16.31.5 ini. Berarti ini nih 00D0 ini seterusnya itu alamat fisik dari 172.16.31.5. IP-nya ya sudah pasti dia. Kalau tujuannya tadi kalau kita ngeping di 172.16.31.2, jadi tujuannya ke situ. Nah, apa alamat fisiknya? Yang tadi destination MAC address. MAC address tujuan, alamat fisik tujuan. Sudah, kalau sudah di PDF ini step 2-nya kita disuruh ngulang step-step ini, tapi bedanya di source yang beda, destination yang beda. Pertama kita disuruh ngeping 172.16.31.2 dari titik 3 akhirnya. Jadi caranya pertama kita silang dulu ini. Terus kita simulationnya kita reset biar ngulang dari awal. Nah, kita disuruh ngeping 16.312 sih, ngeping sini dari si 3. Berarti buka N3, buka desktop, buka command prompt, kita ping sebelahnya. Ping 172.16.31.2. Kita real time ke dulu, jangan lupa tadi di real time ke dulu di awal, baru enter. Tunggu sampai udah selesai. Kalau sudah selesai ganti ke simulation, ulang lagi. Ping 172.16.31.2. Enter. Bakalan muncul lagi kayak di awal. Kalau sudah kayak ini, kita klik terus sampai bakalan akhirnya tuh di sini. Ini ngulang lagi. Ini tidak perlu, dia sampai stopnya di 172.16.31.2 ini. Terus kita isi apa yang diminta sama ini kayak ini. Contohnya add device, kita kan di ngirimnya pakai 172.16.31.3. Terlihat tadi add device. Nah, ini add device di sini kita buka. Terus kita isi apa yang diminta sama tabelnya tadi yang kayak di atas ini. Kita isi ke ini juga, ke perintah yang disuruh ini, yaitu 31.3.
Jadi destination MAC-nya ke mana, yaitu ke 31.2 ke alamat fisik si IP ini. Source-nya alamat fisik dia, IP-nya sudah pasti sama kayak pengirim. Itu semua ada, sudah dicatat di sini. Ini IP header. SRC IP ini source IP, alamat pengirim. Destination IP itu alamat tujuan. Ini Ethernet 2 ini yang di awal ini itu MAC address, source MAC address. Ini dia ngarah ke kanan itu maksudnya menuju. Ini tujuannya, alamat fisik tujuan. Kemana alamat fisik tujuannya? Ke ini, ke 172.16.31.2. Nah, kalian tulis itu untuk add device 172.16.31.3 untuk kolom ini, row ini. Nah, ini apalagi bedanya kayak di atas ini. Ini switch 1 add device-nya. Kita ubah di paket tracer tadi. Mana switch 1 di sini. Kita buka. Apa B yang keluar? MAC address-nya. MAC address. Kita isi di dalam ini. MAC address, destination sama source. Kenapa IP-nya tulisannya N/A ini maksudnya not available, tidak tersedia. Kenapa tidak tersedia? Lihat deh, layer 3 nya tidak terpakai. Jadi tidak tersedia emang. Sudah diisi yang add device switch 1. Kita isi lagi hub sekarang. Kita buka add device hub. Nah, ini layer 2 nya tidak kati, layer 3 nya tidak kati, jadi MAC address sama IP-nya tidak tersedia. Jadi kosong galau, not available galau. Satu row ini, sehub ini. Terus yang terakhir itu add device tujuannya, yaitu 172.16.31.2. Kita buka. Ini silang dulu. Ini add device tujuannya. Baru kita isi tadi. Ini MAC address dari source ke tujuan. Ini IP-nya, source-nya kalian isi semua di dalam sini. Dalam sini. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua sama baik cak pucuk tadi. Cuman bedanya ini kita disuruh ngeping 31.4 dari 31.5. Berarti pertama kita reset simulation, kita ubah ke real time lagi. Disuruh apa tadi? 31.4 ngeping 31.4 dari 31.5. Berarti awalnya buka 31.5, buka desktop, command prompt ping 172.16.31.4. Kita tunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai buka simulation. Buka simulation, ulangi lagi. Ping 172.16.31.4. Bakalan keluar chat tadi. Kalian forward sampai ke tujuannya. Sampai kayak tadi. Nah, sampai ada 4 ini, add device yang 4. Kalian isilah lagi kayak tadi. MAC address destinationnya, source MAC address, IP tujuan, IP pengirim, terus di add device switch ini, add device switch ini kalian isi, tinggal lihat-lihat lah itu. Sudah kita lewati. Terus yang kedua kita disuruh kembali ke real time mode, kita silang B ini kita reset simulationnya, balik ke real time mode. Kita disuruh buka 315, buka command prompt, terus disuruh ngeping 10.10.10.2 nih. Kita buka 31.5 command prompt, kita disuruh ngeping 10.10.10.2. 10.10.10.2 ini si laptop ini, gambar laptop itu. Kita tunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai, ubah ke simulation mode lagi, terus ulangi lagi pingnya. Ping 10.10.10.2. Bakalan muncul lagi kayak tadi. Kalau sudah muncul event pertama, kita capture lagi next terus sampai add device terakhirnya nih si 10.10.10.3 nih. Jadi 1 2 3 4 5 6, nah sampai 7.
Ada 7 event. Sekarang lah ada 7 event ini. Nah, ini yang 7 event ini data-datanya sudah dikasih di PDF itu. Di device apa terjadinya, alamat kemana, alamat MAC addressnya, source MAC-nya dari mana, alamatnya dari mana, terus IP-nya sumbernya dari mana, tujuannya kemana, sudah ada galau. Tadi dikasih tahu. Sekarang ada 20 pertanyaan. Kita jawab. Bentar, capek, pause dulu. Sekarang kita jawab pertanyaan 20 tadi. Yang pertama, were there different types of cables or media used to connect device? Maksudnya apakah ada media atau kabel lain yang dipakai untuk menghubungkan perangkat? Kita lihat tadi, ini kabel, kabel galau. Nah, ini apa ini? Ini itu wireless dia. Jadi media wireless, bukan pakai kabel, dia pakai wireless kayak wifi yang selama ini kita pakai lah. Jadi pertanyaan nomor 1 ini jawabannya ada, yaitu media wireless. Pertanyaan yang kedua, did the cables change the handling of the PDU in any way? Maksudnya apakah kabelnya mengubah penanganan PDU? PDU itu protokol data unit kalau tidak salah, dalam cara apapun. Nah, jawabannya ada. Soalnya kalau dia pakai wireless kan beda, kalau dia pakai kabel beda. Sekarang pertanyaan ketiga, did the hub lose any of the information that it received? Maksudnya apakah hub ini kehilangan informasi yang dia terima? Kita lihat di paket tracer tadi. Si hub, mana si hub? Nah, abang hub ini nah. Kalau dia kalau kita ngirim data tadi dari 31.5 ke 31.2, dia kan animasinya kira-kira jalan kayak ini. Dari 31 dia ngirim informasi ke switch. Dari switch ini nerima informasi, terus kalau sudah informasinya benar, baru 31.5 ini ngirim paket. Sudah ngirim ke switch 1 ini paketnya. Sekarang switch 1 ini gantian ngirim ke hub. Dia ngirim, kalau sudah dikirim, nah hub ini dia ngirim ke dua-dua ini. 31.2 sama 31.3 ini dikirimnya galau. Dua-duanya paket yang dia dapat dari switch tadi dapat dari 31.5 tadi. Itu dikirimnya galau kedua ini. Bedanya karena dari awal 31.5 tadi tujuannya ke 31.2, jadi 31.2 ini nerima paketnya tadi. Kalau 31.3 ini tidak nerima, soalnya alamat jadi bukan untuk dia. Nah, sekarang pertanyaannya hub ini ngilangi informasi yang dia dapat dari switch 1 tidak? Jawabannya tidak, soalnya dia cuma nerusi bae. Nerusi informasi. Tidak ada dihilanginya. Jadi ini jawabannya tidak, no. The hub didn't lose any of the information that it received. Yang keempat, pertanyaan keempat, what does the hub do with MAC addresses and IP address? Si hub tadi, apa yang dilakukan sama IP sama MAC-nya tadi? Apakah digantinya apa tidak kan? Jadi jawabannya tuh si hub ini dapat dari informasi dari sini. Dia itu cuma nerusi IP sama MAC ke tujuannya. Dia tidak ada ngubah-ngubah, tidak diubah-ubahnya MAC sama IP yang dia dapat tadi. Jadi pertanyaan nomor 4 tadi, si hub ini tidak ada ngapa-ngapain si MAC address sama IP address tadi. Dia cuma nerusi bae. Dapat amanat cuman. Sekarang pertanyaan kelima, did the wireless access point do anything with the information given to it? Maksudnya apakah access point berbasis wireless ini melakukan sesuatu kepada informasi yang diberikan kepadanya? Jawabannya kita lihat tadi. Nah, yang kita lakukan ini, si access point ini kan dapat informasi, dapat paket lah dari 31.5 ke switch 1, ke router, ke switch 0, sekarang ke access point-nya. Nah, dia kan dapat data sudah. Data itu diapui oleh access point ini. Diubahnya apa diapuinya. Jadi dari access point ini data itu dikirim sama dia ke segala port yang dia punya. Di sini kan port wireless ini, bukan port kabel lah ini. Port wireless. Di sini dia ada dua port wirelessnya. Si 10.10.10.2 ini sama 10.10.10.3. Dikirimnya galau ke segala portnya. Baru nanti paketnya itu karena alamatnya ke 10.10.10.2, jadi si budak ini nerimo, si budak ini tidak, karena tujuannya bukan untuk dia.
Jadi jawaban pertanyaan nomor 5 tadi, si apakah wireless point access pointnya melakukan sesuatu? Iya, dia ngirim data ke semua port yang dia punya. Sekarang nomor 6, was any MAC or IP address lost during the wireless transfer? Apakah ada MAC address atau IP address yang hilang waktu wireless transfer, waktu transferan data secara wireless, secara daring? Jawabannya, kalau kita lihat dari access point ini, MAC address sama IP itu tentu udah hilang. Kalau misalnya dia hilang pas di access point, pas dia wireless, pasti dia tidak punya tujuan. Jadi MAC sama IP yang sudah dibawa dari jauh-jauh dari 315 ke switch ke root ke switch itu di access point itu tidak bakal hilang. Cuman dikirimnya ke 10 10 10 ini ke semua port yang dia punya. Kalau misalnya ada kabel lagi di sini misalnya 10 10 10 4 misalnya disambungi, nah dikirim juga itu ke situ, dikirim ke semua port yang dia punya. Jadi pertanyaan tadi apa? Was any MAC or IP address lost? No MAC or IP address was lost during the wireless transfer. Karena kalau misalnya MAC atau IP-nya hilang tadi, itu datanya bakal tidak tahu bakalan kemana, tidak punya tujuan. Itu untuk nomor 6. Karena nomor 7, what was the highest oscillator that hub and access point use? Apa oscillator terbesar yang digunakan oleh hub dan access point? Sekarang kita cek di access point ini. Kita buka event list di access point. Nah, layer apa? Tadi pertanyaannya layer terbesar. Sedangkan di access point ini layernya yang dipakai itu cuma satu, layer 1. Jadi mau terbesar ya yang terbesar pasti satu karena cuma ada dia. Sama seperti hub tadi juga sama bakalan. Dia cuma pakai layer 1 karena dia cuma nerusi. Bukan tidak ngeproses paket-paket yang dia dapat, dia cuma nerusi ke nerima dari atasnya, nerusi ke bawahnya. Dia tidak ada di apa-apa datanya, cuma diterusi weh. Sekarang nomor 8, did the hub or access point ever replicate a PDU that was rejected by RedX? Nah ini kita lihat artinya apakah hub atau access point pernah mengulang PDU itu transfer paket-paket tadi lah, protokol data unit, yang ditolak dengan tanda X warna merah. Di mana X warna merah ini? Kita play animasinya dari awal. Pertama 315 ke switch, ngasih informasi diterima, baru dikirim paketnya ke sini. Sudah diterima, di sini pula dia terima. Sekalian datanya, pertama informasi, baru paketnya nyambung dari access point. Nah, kita lihat access point ini kan dia ngirim. Si 10 10 3 ini nolak. Kita lihat apakah si access point ini ngirim lagi habis dia nolak. Nah, ini nolak. Sudah access pointnya itu lagi, tidak peduli lagi sama 10 10 3 ya. Pokoknya dia sudah nyalain tugasnya tadi, ngirim ke 10 10 2. Jadi dia ke 10 10 3 tadi, walaupun si 10 10 3 tadi nolak, dia tidak peduli. Soalnya emang tugasnya cuma untuk 10 10 10 2. Jadi jawaban ini, did the hub or access point ever replicate a PDU that was rejected with a red X? Jawabannya no. The hub or access point didn't replicate a PDU that was rejected. Nomor 9, when examining the PDU detail step, which MAC address appear first, the source or the destination? Ketika meneliti tab PDU details, MAC address mana yang muncul duluan? Source, MAC address pengirim, atau MAC address destination, atau MAC address penerima? Kita lihat. Kita pilih yang add device baik. Add device-nya di 172.16.315 ini karena dia paling lengkap. Ini kalau kalian mau lihat di lain juga ada apa, asalkan yang ada MAC address ya. Kita buka MAC address itu layer 2 ya. Nah, kelihatan muncul. Nah, di sini, nah di OC model, nah di outbound PDU details itu sama kelihatan. Nah, yang muncul itu destination address dulu. Jadi MAC address yang duluan, MAC address
tujuan yang duluan dikasih tahu. Itu jawaban untuk nomor 9. Lanjut pertanyaan ke-10. Why would the MAC addresses appear in this order? Kenapa MAC address tadi ditampilkannya tuh di urutan kayak itu, di apa, destination MAC address duluan. Nah, itu untuk khusus pertanyaan 10 ini kalian jawab sendiri karena saya malas. Sekarang pertanyaan nomor 11. Was there a pattern to the MAC addressing in the simulation? Apakah ada pola tertentu untuk membuat pada MAC address yang ada di simulasi ini? Kita lihat. Kita cek MAC address ini. Kita lihat biar mudah, kita lihat dari ini di atas tadi. Nah, MAC address. Coba kalian lihat dari seluruh MAC address ini, dari sini. Apa perbedaan mereka? Perbedaannya itu di setelah 0 pertama. Ada yang beda, ada yang sama. Ini sama karena dia ya addressnya sama. Kita lihat di atas tadi kan. Nah, ini addressnya beda. Dia bedanya habis 0 pertama. Jadi apa polanya? Ya polanya mudah baik. Diawali sama 02 ini pasti sama. Jadi awalnya pasti 00. Jadi polanya bakal 00, XX, XXXX, XXXX. Sudah gitulah polanya. Nomor berapa tadi? Nah, sekarang nomor 12. Did the switches ever replicate a video that was rejected with array X? Nah, ini sama kayak pertanyaan nomor 8 tadi. Tapi dia nanyanya sekarang switch. Tadi ditanya hub and access point. Sekarang ditanyanya switches. Kita cek mana switches. List. Nah, ini ada switch 1, ada switch 0. Kita singkat be. Si switch 1 ini kalau ada dia data yang gagal tadi, yang silang kayak access point ke sini tadi, dia sama be, dia tidak bakal peduli. Soalnya tujuannya bukan ke situ. Dia gagal karena emang bukan tujuannya, bukan karena error koneksi segala macam. Dia gagal karena emang bukan tujuannya di situ. Jadi si switch tadi tidak bakal peduli sama rejected tadi, sama data yang ditolak oleh di salah satu perangkat tadi, karena emang tujuannya bukan di situ. Jadi ini jawabannya no, it didn't. Sekarang nomor 13. Every time that video was sent between the 10 network and the 172 network. Ini maksudnya 10 network nih si ini 10 network nih yang awalnya 10, yang 172 network nih komputer 4 ICO ini. Nah, di antara jaringan-jaringan itu ada poin di mana MAC address itu tiba-tiba berubah. Di mana berubahnya? Kalau aku lihat tadi dia tuh berubahnya pas dia nyampe router. Nah, di sini. Jadi si router ini kan terima dari switch alamat IP, alamat itu segala macam. Itu alamatnya masih alamat CD ya. Tujuannya masih si 10.10.10.2 ini. Tapi kalau sudah masuk router, dari router ke switchnya itu sudah beda. Dia sudah pakai MAC addressnya si router. Tujuannya masih sama IP ya, cuman MAC address sudah berubah jadi MAC address router pengirim ya. Jadi dikirim dari sini. Dan ini sudah jadi base camp lah, bisa dibilang. Bisa jadi base camp dia dewek untuk ngirim itulah. Jadi dia berdiri sendiri. Jadi jawaban nomor 13 ini di router. Nomor 14, which device use MAC address that start with 00DO, D0, BA. Kita cek siapa yang pakai. Kita cek di atas B biar mudah. Nah, ini 000 BA, 00 BA. Ini di destination MAC address. Sedangkan di atasnya tadi disuruh 172 ini kita pakai 172.16.31.5 untuk ngirim ke 10.10.10.2. Jadi alamat MAC address tujuan itu pasti punya sih 10.10.10.2. Itu jawabannya. Itu jawaban nomor 14. Sekarang nomor 15. What devices did the other MAC addresses belong to? Nah, ini aku juga bingung apa maksud pertanyaannya. Jawab deh, Be. Nomor 16, did the sending and receiving IPv4 address, ini IPv4 maksudnya IP version 4 addresses change fields in any of the videos? Apakah ada sending
uh, IP pengirim dan IP penerima yang berubah, yang tuker tempat di salah satu PDU? Jawabannya ada. Itu pasti ya, kalian lihat dari tabel-tabel ini. Nah, ini source IP-nya. Kita cari yang banyak, Beh. Nah, source IP-nya itu dari awal sampai sini nih. Ini 31.5. Nah, di akhir dia tukaran tempat. 31.2 dari jadi pengirim, 315 jadi penerima. Padahal di awalnya 31.5 yang jadi pengirim. Dia tukaran tempat. Jadi jawabannya yes. Yeah, it did. Yes, it changed. Sekarang nomor 17, when you follow the reply to a ping sometimes called a pong, do you see the sending and receiving IPv4 address switch? Ketika kamu mengikuti jawaban dari sebuah ping, itu jawaban dari sebuah ping itu biasanya disebut pong. Jadi tidak usah dibingungi ini nih. Ini cuma sebutan untuk jawaban dari ping. Respon dari ping itu pong namanya. Nah, itu intinya. Apakah kamu melihat pengirim dan penerima, IP pengirim dan penerima tadi berubah tempat? Karena kita sudah bahas dari sebelumnya ini, pas kita ngeping itu pasti ada. Ya jawabannya ada juga nih pasti. Ini mirip-mirip soal nomor 16 tadi. Jadi jawabannya ya do you see? Yes, I see. Nomor 18, what is the pattern to IP4 addressing used in this simulation? In this simulation. Polanya. Pola itu pasti yang sama kan? Ya kalian lihat di sini. Ini dari 172 ini apa yang sama, apa yang beda? Yang sama itu 3 ini awal kan, 172.16.1. Nah, baru titik yang terakhirnya itu 2, 3, 4, 5. Jadi polanya ya 172.16.1 X. X ini ya dia device keberapa? Sama kayak yang ini. Ini 10, 10, 10. Ini sama kalau 10, 10, 10, 10, 10, 10. 2, 3 akhirnya. Jadi polanya ya 10, 10, 10 X. Kayak itu. Kalau ada yang nak nanya ini 10, 10, 10 titik 1 yang mana? Ini si router 10, 10 titik 1-nya nih. Dia nih bosnya. Yang mana 172.16.31 sama router. Si routernya ini bos dari segala bos. Sekarang nomor 19. Kenapa why do different IP networks need to be assigned to different ports of a router? Kenapa IP yang berbeda itu harus dipasang ke port yang berbeda? Kenapa setiap port itu IP-nya harus beda lah, intinya kayak itu. Ya jawabannya ya biar mudah dibedai. Kalau misalnya portnya beda tapi IP-nya sama, ya bingung. Port ini IP-nya kok sama kayak port itu. Jadi yang mana yang asli ini kan? Jadi bingung. Jadi jawabannya ya biar mudah dibedakan. Nomor 20, if the simulation was configured with IPv6 instead of IPv4, what would be different? Dia nanya kalau simulasi ini dikonfigurasi yang pakai IPv version 6 bukan version 4, apa yang terjadi? Apa yang bedanya? Yang bedanya sudah pasti size-nya. Si IPv4 ini dia itu size-nya cuma 32 bit. 32 bit itu berapa? 32 bit yo 32 bit. Sekarang si IPv6 ini berapa? Dia 128 bit. Jadi 4 kali lipatnya si abang ini. Jadi abang IPv6 ini abangnya IPv4. Jadi apa bedanya? Ya ukuran datanya lah beda. Soalnya yang ini kan 128 bit untuk satunya. Yang ini 32, jelas beda ukurannya. Dah sudah sampai situ Dah. Assalamualaikum.